Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dengan NPM 2140402080. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kebijakan moneter dalam menekan inflasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih itu kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter berupa uang beredar, uang primer, ataupun berupa kredit bank, serta dalam bentuk suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Di mana tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada grafik yang ditampilkan pada slide tertera data inflasi di Indonesia yang terjadi selama 10 tahun terakhir dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, di mana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya sebesar 4,16% dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2013 yang sebesar 8,38% dan tingkat inflasi tahunan terendah jatuh pada tahun 2020 yang sebesar 1,68%. Tingginya inflasi pada tahun 2013 ini dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan yang mencapai 0,2% dan juga dipicu oleh kenaikan harga BBM, yang dimana kenaikan BBM tersebut mengambil andil dalam inflasi pada tahun 2013 sebesar 1,17%. Sedangkan di tahun 2020, inflasi mengalami penurunan menjadi 1,68%, yang dimana angka tersebut merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang 10 tahun terakhir. Pada tahun tersebut, tingkat inflasi yang rendah dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat akibat dibatasinya aktivitas ekonomi dengan diberlakukannya sistem lockdown akibat penyebaran virus corona. Dan untuk tahun 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,51%, di mana inflasi ini melampaui target Bank Indonesia di kisaran 2-4% secara tahunan. Pada tahun tersebut, inflasi dipicu oleh melemahnya dampak kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukannya pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan September tahun 2022. Melihat data-data inflasi yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir, pastinya Bank Indonesia dan juga pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengendalikan inflasi agar inflasi menjadi rendah dan juga tetap stabil. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Salah satu caranya yaitu Bank Indonesia membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter, di mana dalam hal ini kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran, di mana kebijakan moneter dapat menekan inflasi melalui instrumen-instrumennya. Instrumen pertama yaitu politik diskonto. Instrumen ini dianggap mampu menekan inflasi dengan mengatur suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, menerapkan kebijakan diskonto melalui kenaikan tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyimpan uangnya di bank umum. Seiring dengan berkurangnya akses terhadap kredit, investasi dan juga belanja konsumen akan cenderung menurun sehingga akan berpengaruh pada penurunan permintaan agregat. Hal ini mengakibatkan jumlah uang yang beredar ikut menurun yang pada gilirannya akan membuat keadaan kembali stabil sehingga dapat mengurangi inflasi. Yang kedua adalah politik pasar terbuka, di mana pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Dalam konteks penawaran, kebijakan pasar terbuka melibatkan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Saat bank sentral ingin menekan inflasi, maka bank sentral tersebut akan menjual surat berharga yang pada gilirannya membuat uang beredar di pasar akan berkurang. Hal ini mengarah pada peningkatan suku bunga yang selanjutnya dapat mengurangi belanja konsumen dan investasi perusahaan. Dengan demikian, penawaran uang yang lebih rendah dapat mengurangi permintaan agregat dalam ekonomi, menahan kenaikan harga, dan juga mengendalikan inflasi. Maka dari itu, melalui mekanisme ini, kebijakan pasar terbuka dapat efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas harga. Dan instrumen terakhir adalah politik cadangan kas, yang merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dari sisi penawaran. Dengan menaikkan tingkat cadangan kas yang harus dipegang oleh bank-bank umum, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tekanan inflasi karena ketersediaan uang yang lebih terbatas akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Sebagai akibatnya, masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi dan juga investasi yang pada gilirannya dapat meredam permintaan agregat. Selain itu, kebijakan cadangan kas yang ketat dapat menekan spekulasi di pasar keuangan dan mengurangi risiko gejolak harga. Dengan demikian, politik cadangan kas dapat berperan sebagai alat pengendali inflasi yang efektif dari sisi penawaran dengan dapat membantu menciptakan terciptanya stabilitas ekonomi.
Dalam upaya menekan inflasi, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter mengimplementasikan beberapa kebijakannya. Yang pertama, Inflation Targeting Framework, yang merupakan suatu kerangka kerja dari kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, yang kemudian akan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan juga akuntabilitas Bank Sentral. ITF ini diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan juga suku bunga pasar uang antar bank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. Kerangka ITF ini secara resmi diterapkan di Indonesia sejak tanggal 1 Juli tahun 2005. Namun, pasca terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008, Bank Indonesia memperkuat ITF menjadi fleksibel ITF, di mana fleksibel ITF ini merupakan kebijakan Bank Indonesia yang memperkuat peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Dalam penerapan fleksibel ITF dilakukan melalui ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan juga sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, dan juga penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan juga komunikasi kebijakan. Kebijakan kedua adalah BI 7 Days Repo Rate, di mana kebijakan ini sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi yang sesuai dengan sasaran. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus tahun 2016 menggantikan BI Rate. Instrumen BI 7 Days Repo Rate ini dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan juga sektor real karena memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang yang sifatnya transaksional ataupun dapat diperdagangkan di pasar sehingga dapat mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Sesuai dengan prinsip implementasi reformulasi, perubahan tersebut tidak mengubah arah kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan antara BI Rate dan juga BI 7 Days Repo Rate berada dalam satu struktur suku bunga yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaannya hanya terletak pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen moneter selama 12 bulan, sedangkan BI 7 Days Repo Rate setara dengan instrumen moneter selama 7 hari. Mungkin itu saja pemaparan materi saya mengenai kebijakan moneter dalam menekan inflasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.